Hadirin alhamdulillah yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Haji Muhtar keluarga, dan yang saya hormati pula Sohibul Wilayah Bapak RW 052, dan yang saya hormati juga Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta jajaran pengurusannya, bapak-bapak kaum muslimin semuanya yang mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majelis tawasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia dan nikmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini sekaligus bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan kumpulan kita semua di tempat ini menjadikan suatu wasilah untuk mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majlis zikir yang Allah muliakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan diadakannya acara seperti ini Allah memberikan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal dan iman dan takwa kita terhadap Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Bahkan Allah akan memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Modalnya yaitu hanya iman dan takwa kepadanya. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk negeri ini, kampung, kota, perumahan, beriman kepada Allah, la fatahna alaihim, maka Allah akan memberikan keberkahan, baik itu keberkahan yang ada di langit maupun keberkahan yang ada di bumi. Kuncinya hanya iman dan takwa kepada Allah. Bahkan yang menjadi keinginan kita, yang menjadi harapan kita selama ini, surga yang mahal nilainya Allah akan berikan. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u ila maghfirati, bergegaslah kita menuju ampunan Allah. Wa jannatin, dan surga, kata Allah. Uiddat, akan dipersembahkan, akan diberikan, akan dipersediakan lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Lalu jadi pertanyaan, siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah itu yaitu imtisalu awamirillahi wastinabun nawahi, selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Itu cirinya orang yang bertakwa. Seperti insal Allah memerintahkan, kata Allah, aqimus shalah, kata Allah, kerjakanlah sholat, tunaikanlah sholat. Maka kita wajib melaksanakan sholat. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita tidak boleh meninggalkan sholat.
Karena sholat itu salah satu kewajiban bagi setiap muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Selama kita masih hidup, selama ruh masih nempel di raga kita. Karena saking pentingnya sholat itu, hadirin, kalau kita ibaratkan sholat itu ibarat angka 1, kalau diangkat ibadah-ibadah yang lainnya itu ibarat angka 0. Puasa 0, unggah haji 0, zakat 0. Kalau hadirin jamaah ibadah, puasanya dilaksanakan, zakatnya dikeluarkan, unggah haji juga kita laksanakan. Tetapi angka 1 sholat kita tidak kerjakan. Kira-kiranya ada manfaatnya enggak? Contoh, Bapak dapat bantuan, kita dapat bantuan dari pemerintah sejumlah uang 600.000, merah semua itu uangnya, Pak. Matang, merah semua. Tetapi uang 100.000 itu 0 semua, tanpa ada angka 1. Coba kira-kiranya Bapak di sini berangkat ke Alfamart, pas ketika kita mau bayar diperiksa 0 semua, tidak ada angka 1-nya. Kira-kiranya laku kagak, Pak? Hah? Pasti kagak laku. Tetapi kalau kita punya angka 1 yaitu sholat, insya Allah ada nilainya di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus sebisa mungkin menjaga sholat kita. Bahkan ada sebagian ulama lagi yang mengatakan itu sholat itu saking pentingnya itu ibarat kalau di badan kita mah seperti kepala yang nempel di badan. Apa? Sholat itu ibarat kepala nempel di badan. Saking apa? Saking pentingnya itu sholat. Coba kira-kiranya, Pak, kalau ada manusia jalan tanpa kepala, kira-kiranya itu apa, Pak? Juri. Hah? Juri. Buka ya. Awas, balik lagi ya. Sholat itu ibarat pentingnya kepala di badan. Berarti kalau ada manusia tanpa tidak menunaikan, tidak melaksanakan sholat itu berarti mempunyai raga tanpa kepala. Awas, mempunyai raga tetapi tanpa kepala. Kita setiap hari, Pak, di rumah kita bareng-bareng istri, bareng anak kita tidak sholat, berarti kita tiap hari memberi makan anak juri. Makanya kita mau disebut juri. Tiap hari kita tidur bareng istri, tetapi istri kita kagak sholat, berarti kita tiap hari bareng-bareng Makanya kita harus sering mengingatkan keluarga kita supaya keluarga kita bersama-sama bisa melaksanakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Bahkan nanti amalan yang akan dipertanyakan terlebih dahulu pada hari akhir
yaitu sholat kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Bila mana sholat kita, wa in sholuhat, apabila sholat kita baik, sholat kita tidak pernah ditinggalkan, sholat kita tidak pernah bolong-bolong, sholat kita awal waktu terus, faqad aflaha, maka insya Allah kita akan beruntung, wa najaha, dan kita akan selamat. Wa in fasadat, dan apabila sholat kita buruk, sholat kita banyak ditinggalkan, sholat mah sholat tapi akhir waktu terus, faqad khoba, maka akan rugi, wa khosiro, dan akan celaka. Mau kita celaka, Pak? Nauzubillah. Kalau kita pengen selamat, sholat. Kalau kita pengen celaka, ya salah. Apalagi kalau nunggu tempat wudhu. hanya kalau kita sudah males-malesan sholat, sudah aja minta sama Allah, ya Allah cabutlah umurku ya. Karena apa? Orang yang sudah meninggal tidak diwajibkan sholat. Jangan coba-coba nanti Pak, ketika kita sudah meninggal kita ngikut jamaah di masjid Pak. Bisa-bisa pada lari ya jamaah kita. Meminta kita sama Allah, minta dicabut umur kalau kita males-malesan sholat. Atau kita males-malesan sholat, meminta sama Allah, ya Allah berikan saya majnun, gila. Orang gila wajib sholat gak? Gak wajib sholat. Kalau kita males untuk melaksanakan sholat, gak ada kejadian orang yang gila sholat di masjid ya. Tetapi kita diperbolehkan untuk mencari gaji sebanyak-banyaknya, Pak. Kita diperbolehkan untuk meraih pangkat setinggi-tingginya, dan kita diperbolehkan untuk menyekolahkan anak setinggi mungkin. Tetapi harus ingat bahwasanya yang akan dipertanyakan nanti bukan itu semua. Bukan seberapa besarnya gaji kita, dan bukan seberapa tingginya jabatan kita, dan bukan seberapa tingginya sekolah anak-anak kita. Tetapi yang akan ditanyakan nanti di hari akhir, sholat kita dan sholat orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa? Anak dan istri kita. Hanya kalau kita sholat itu kagak boleh dewekan. Kalau dewekan tuh sorangan-sorangan ya, sendiri-sendirian. Kita sholat jamaah, anak kita, istri kita didiamin di rumah, asik nonton sinetron, asik main HP. Kita ajak, kita tegur dia, kita tegur anak kita. Karena dengan cara kita menegur istri dan anak kita, kita sudah melepas kewajiban kita, dan kita tidak akan mendapatkan dakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kan dihikayatkan ya, apabila orang tua masuk surga, anak kita masuk neraka, nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwa kedua orang tuanya. Bagaimana kata anaknya? Ya Allah, saya tidak ridho masuk neraka. Orang tua saya masuk surga. Saya ada di neraka ini karena sebab orang tua saya
tidak memerintahkan saya sholat, tidak memerintahkan saya untuk mencari ilmu, tidak mempelajari saya bagaimana tata cara wudhu yang baik. Saya tidak ridho ya Allah. Bagaimana kata Allah? Benar kamu ketika di alam dunia tidak memerintahkan anak dan istrimu untuk melaksanakan sholat, tidak memerintahkan untuk mencari ilmu, tidak membelajarkan bagaimana cara wudhu yang baik. Kita ketika itu bengong karena kita merasa seperti itu. Maka yang tadinya kita sudah duduk di surga karena kita tidak memerintahkan anak dan istri kita, yang akhirnya orang tua itu masuk surga. Kata anak kita nanti, ya Rabbana hudhaqona min hadar rajul. Ya Allah, ambillah hak aku dari itu orang. Dari orang itu. Kita disebutnya juga orang itu, seperti kagak kenal aja sama orang tuanya. Dari orang itu sambil ditelunjuk. Li'annahu lam yu'allimna ilmad dinina. Karena orang itu ketika saya di alam dunia tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mengajari tentang ilmu agama. Ambillah hak saya ya Allah pada orang itu. Mau kita nanti ketika di akhirat sama anak kita disepertikan seperti itu. Naudzubillah. Makanya ya sekarang mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung kita masih hidup di alam dunia, kita harus sesering mungkin memerintahkan istri dan anak kita supaya rajin untuk melaksanakan sholat. Karena bapak-bapak jamaah, apabila kita bisa menjaga sholat kita, apabila kita sudah dakwah menjalankan sholat yang 5 waktu, kita akan mendapatkan 9 kemuliaan. Sekali lagi, kita akan mendapatkan 9 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, awaluna yuhibbuhullah. Yang pertama, bagi orang yang dakwah istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, Allah akan mengistimewakan, Allah akan mengkhususkan baginya, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang diharapkan kita selama ini kan kita mencari rahmat Allah. Makanya untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu, kita harus menjaga sholat kita, harus istiqomah di dalam menjalankan sholat. Yang kedua, kemuliaan yang akan didapatkan bagi orang yang menjaga sholatnya, wa yakunu badanahu shohihan. Badannya akan selalu sehat, Pak. Badannya akan selalu sehat. Teririwit, tahu Pak teririwit? Enggak gampangan. Sebentar apa sedikit puskesmas. Sedikit puskesmas, sedikit klinik. Enggak seperti itu bagi orang yang dakwah melaksanakan sholat 5 waktu. Allah akan memberikan kesehatan pada badannya. Karena di dalam sholat itu kan satu, kita bisa olah rasa. Rasa bertakorup, mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, di dalam sholat itu ada olahraga. Ada olahraganya juga di dalam sholat. Karena di dalam sholat itu kan ada gerakannya. Makanya dengan gerakan seperti itu kita bisa berolahraga. Makanya badan kita
badan kita sehat. Coba kita lihat Pak, di musola-musola atau masjid-masjid di kampung-kampung tuh, rata-rata kebanyakan pengisinya itu aki-aki, kakek-kakek. Jarang, anak mudanya mah jarang. Yang tarhim aki-aki, yang adhan juga aki-aki, menjadi imam juga aki-aki, makmumnya aki-aki. Kemana anak mudanya? Padahal yang harusnya paling depan itu anak muda, karena anak muda itu paling kuat, tenaganya juga paling kuat, paling pedas. Tetapi kebanyakan kenapa yang mengisinya itu aki-aki? Mungkin Allah memberikan kekuatan jasmani dan rohani, karena mungkin aki-aki sudah bisa istiqomah dalam sholatnya. Alhamdulillah ya, itu mah di kampung, di masjid. Di masjid kita mah alhamdulillah. Masjid kita mah alhamdulillah. Anak muda banyak. Kakek-kakek juga alhamdulillah banyak. Lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang biasa jamaah di masjid, mudah-mudahan kita istiqomah. Mudah-mudahan kita dawam. Karena bila mana ada anak muda, kita ini disebutnya anak muda ya. Kita kan baru juga kepala 1, kepala 2. Ini masih dibilang muda. Bila mana ada anak muda, kita yang masih muda semasa hidupnya dipakai ibadah kepada Allah. Pak Ustaz ya, mungkin Pak Ustaz juga sudah menemukan, kita akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan terkecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, makanya anak muda harus paling depan. Kakek-kakek harus mengalah. Biarin anak muda harus paling depan. Dan makanya tadi berdoa kepada Allah kita supaya istiqomah di masjid. Yang kedua, yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rajulun mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang hatinya selalu ingat, selalu rindu, selalu terpaut kepada masjid. Itu yang salah satu yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita selamanya duduk di masjid dari duhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu kita kapan nyari duitnya? Tetapi ketika kita usai melaksanakan sholat duhur, ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di perjalanan, ketika kita berada di kantor, hati kita ingat pada masjid, rindu pada masjid, rindu berjamaah, rindu dzikir bareng-bareng, rindu membaca Al-Quran. Nah itu insya Allah akan termasuk salah satu yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Yaitu di alam mahsyar. Di alam mahsyar. Ketika kita nanti sudah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nanti akan berbondong-bondong menuju alam mahsyar. Seluruh makhluk nanti kita akan berkumpul di alam mahsyar, Pak. Di alam mahsyar. Kita berbagai kesulitan akan merasakan ketika nanti kita ada di alam mahsyar. Kita mau merasa sulit. Bagaimana coba Pak, seluruh makhluk nanti ada di alam mahsyar. Dan juga beda ketika kita ada
di ruangan masjidnya, kalau di ruangan masjid kan ada adem-ademnya, ada AC-nya, ada kipasnya, Pak. Kita nanti, Pak, akan merasa min haril mauqif, akan merasa panasnya ketika kita nanti ada di alam mauqif atau di alam mahsyar. Akan terasa panasnya di alam mahsyar. Sampai-sampai keringat nanti akan membasahi seluruh badan. Bahkan kalau ketika kita di alam dunia, mungkin matahari yang sekarang ada di sama'id dunia, langit alam dunia yang terlihat ini disebutnya sama'id dunia. Tetapi nanti ketika ada di alam mahsyar, matahari itu, Pak, jaraknya itu satu tumbak. Satu tumbak itu 14 meter, Pak. Coba mau panas bagaimana? Jaraknya itu 14 meter. Baru juga kita menjemur gitu ya, jam 11 sampai jam 12. Coba kira-kira coba kita coba 1-2 jam kira-kiranya kita kuat gak? Udah merasa kita kepanasan. Nanti jaraknya 14 meter, mungkin kita, ya Allah, makanya kita akan merasakan kesulitan. Nanti kita kalau di alam dunia masih mending, Pak, masih pakai pakaian. Tetapi nanti ketika kita dibangunkan, nanti kita tanpa pakaian, tidak memakai sendal, dan juga alat kelaminnya itu percis seperti bayi yang belum dihitan. Gitu ya. Itu diceritakan ya di dalam kitab Subul Iman ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk salah satu yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam menjalankan sholat kita, agar kita mendapatkan keselamatan, baik keselamatan ketika kita hidup di alam dunia maupun keselamatan nanti di akhirat. Mungkin yang selanjutnya kita sambung insya Allah minggu depan, yang mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan. Minta maaf dari semua yang saya sampaikan, dari kekurangannya atau kesalahannya. Mungkin dari saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikutan tadi sholat 5 waktu di masjid.